Coba lihat deh, sebentar lagi warungmu rame. Setelah kejadian itu warung saya rame terus. Pendapatannya juga bertambah. Yang tadinya 4 juta jadi 8 juta, 10 juta. Di situ si Abah ngejelasin kalau uang itu untuk dibagikan ke anak yatim piatu. Perasaan saya tuh saya lagi tidur tapi kayak nyata. Kayak sosok itu depan muka saya, di atas saya lagi tidur gitu. Ternyata di sini ada yang nggak suka lihat teteh maju. Kata Abah, kalau mereka itu beli, entah Abah bilang mereka buat beli itu tuh mengeluarkan uang sampai 20 juta. Jajaran kios usaha ramai oleh pembeli, saling bersaing demi mendapat kesuksesan. Tak hanya dengan melakukan pesugihan, menghancurkan dagangan lawan pun diusahakan. Adu dukun menjadi pilihan untuk saling serang dengan berserah pada setan yang penuh kesesatan. Praktik hitam dan adu dukun usaha ini dialami langsung oleh Mbak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada? Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya. Iya. Ada narsum namanya Mbak Tia. Betul. Mbak Tia ini asalnya dari Jogja ya. Iya betul. Dan menghubungi admin MM untuk berbagi kisah lewat WA ya. Iya betul. Jadi memang kemauan sendiri ingin curhat di MM. Iya betul. Mang. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Tia. Ini kisah tahun 2022. Betul. Kisahnya juga bagus menurut saya. Jadi apa namanya, dagang ya. Betul. Dagang di rest area. Iya. Ingin rame. Ya. Pakai sesuatu. Gitu kira-kira ya. Mbak Tia apa kesibukan sekarang? Jualan. Masih di rest area juga jualannya? Di Jogja Mang Oh. Sekarang di Jogja. Udah pindah ya? Iya betul. Jadi sobat sudah tahu ya bahwa kalau seseorang memakai masker itu pasti ada sesuatu yang harus disembunyikan ya, dirahasiakan, privacy kalau bahasa Sundanya ya. Baik, jangan kemana-mana, semoga sobat sehat semua dan rezekinya melimpah. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mbak Tia. Ceritanya seperti ini Mang Saya lahir di keluarga sederhana, berdarah seni. Orang tua saya, uak saya, kakek nenek saya semuanya orang seni. Tapi kok saya sendiri nggak ada jiwa seninya sama sekali. Saya tinggal bersama nenek saya dari kecil. Tahun 2004 ibu saya meninggal. Bapak saya menikah lagi saat itu. Beda rumah sama bapak saya. Suatu hari nenek saya sakit. Nenek saya menyuruh saya untuk mengambilkan air minum. Nenek saya baca mantra. Lalu dia bilang, ini buat kamu gitu. Saya nggak tahu sampai sekarang nenek saya itu baca mantra apa. Saya minum, kemudian 3 hari setelah nenek saya sakit itu, nenek saya meninggal. Nenek saya meninggal. Saya di rumah sendiri. Gak pulang ke orang tua? Enggak. Saya di situ sendiri. Nah saat itu setiap malam saya selalu bermimpi didatengin sosok perempuan Mang cantik. Dia berselendang. Seperti seorang penari lah. Penari jaipong. Sampai saya sekolah SMA, lulus sekolah SMA,
Saya tidak melanjutkan kuliah karena tidak punya biaya. Orang tua saya juga udah nggak ada, nenek saya juga nggak ada. Jadi saya di situ berpikir untuk mencari kerja. Saya pernah kerja di toko baju, pernah di kontrak HP juga pernah. Yang terakhir ini di salah satu rumah makan Cirebon. Saya di situ cukup lama, hampir 7 tahun mungkin saya di situ. Karena kan posisi rumah makan dengan rumah saya dekat ya. Saya bisa pulang pergi di situ. Nah, setelah 7 tahun berlanjut, saya ada pikiran gitu. Kok hidup saya seperti ini terus? Kok tidak ada perubahan? Stuck di situ aja. Pas-pasan lah bisa dibilang kan. Saya juga nggak ada orang tua di situ kan. Saya berpikir gimana caranya ya supaya hidup saya ini bisa maju gitu. Saya juga pengen punya usaha di situ gitu, nggak mau yang jadi karyawan terus kan. Nah, suatu saat Pak RT di kampung saya ini datengin rumah-rumah, termasuk rumah saya. Dia nyari orang buat kerja ke luar negeri. Dia ke saya, ke rumah saya, Pak RT waktu itu katanya tanya saya dong, kamu mau nggak berangkat ke luar negeri gitu. Terus saya tanya, wah kemana Pak RT gitu. Ada ke Malaysia, Singapura, Taiwan, Arab Saudi gitu. Terserah kamu, kata Pak RT maunya kemana. Nah, syaratnya apa aja Pak? Gampang. Kartu keluarga, KTP, kata dia. Sama yang penting kamu mau berangkat. Nah di situ saya berpikir, oh kayaknya kok saya lebih baik berangkat ke sana gitu ya. Saya cari buat modal. Itu tawaran resmi ya? Betul. Resmi pemerintah maksudnya? Betul, resmi. Nah setelah itu saya datang nih ke Pak RT. Pak RT bisa nggak antar saya ke tempat PT itu gitu. Terus Pak RT mau antar saya ke sana. Pak RT anterin saya ke sana. Saya daftar di situ. Saya masuk PT situ 4 bulan saya belajar bahasa, belajar kerja, belajar masak. Selama itu saya di PT tinggalnya. Nah, saya dapat interview nih. Kata orang kantor, ada yang mau interview. Setelah interview, bos saya cocok, calon bos saya cocok, saya dikasih tiket berangkat ke sana 1 bulan kemudian. Setelah saya berangkat ke Singapura, saya kerja sebagai babysitter. Nah, sudah 3 tahun nih, dan saya di situ mikir, kok kayaknya saya udah punya cukup uang nih, punya tabungan buat buka usaha sendiri di Indonesia gitu. Nah, saya di situ izin sama bos saya bilang kalau saya mau pulang ke Indonesia, kira-kira boleh apa enggak gitu ya. Nah, mereka mengizinkan. Saya dibelikan tiket. Baik ya dia? Baik, alhamdulillah. Setelah saya perjalanan pulang ke Indonesia itu dari Bandara Singapura ke Bandara Soekarno-Hatta itu 1,5 jam ya di pesawat. Tapi di situ udah bawa tabungan banyak ya? Alhamdulillah. Boleh tahu berapa? Kurang lebih 80 juta ya. Wah, banyak juga ya? Iya. Nah, setelah pulang ke Indonesia, saya di Bandara Soekarno-Hatta itu saya memesan travel sendiri nih. Soalnya kan saya nggak ada keluarga juga yang jemput. Saya pulang, perjalanan ke rumah kurang lebih 6 jam ya. Di situ saya, otak saya terus mikir gitu loh. Ini setelah di Indonesia, saya mau usaha apa ya gitu. Kira-kira enaknya apa ya gitu loh. Nah, sesampainya di rumah, saya 1 minggu itu full istirahat. Jadi kan kemarin itu udah kerja cukup keras ya di Singapura 3 tahun itu. Saya jadikan baru pulang itu istirahat selama seminggu, nggak kemana-mana, nggak keluar ke rumah, nggak. Nah, selama seminggu itu saya lagi mikir lagi, ini saya mau usaha apa ya enaknya biar saya nggak balik lagi ke negara tersebut gitu loh. Nah, saya kontak nih teman-teman saya.
kontak teman-teman yang masih yang dulu kerja di warung makan tersebut kan. Saat itu belum punya pasangan, udah menikah belum? Belum, single. Belum ya, single. Iya. Punya pacar? Punya. Punya ya, nggak diajak diskusi untuk jualan apa, usaha apa? Enggak. Soalnya baru Mang E gitu. Terus saya kontak teman saya nih, salah satu teman saya namanya Gina kan. Saya tanya sama Gina, halo, saya telepon Gina nih, halo assalamualaikum Gina gitu. Terus Gina, ini siapa? Ini Tia gitu. Gimana kabarnya? Tia udah pulang dari Singapura, udah, saya di rumah, saya bilang kayak gitu. Besok main deh ke rumah, saya bilang kan sama Gina. Oh oke, siap, dia bilang. Keesokan harinya Gina nih main ke rumah gitu loh. Saya ngobrol sama Gina di situ. Kira-kira usaha apa nih di Cirebon yang lagi maju gitu? Usaha apa yang banyak peminatnya gitu. Terus saya juga tanya, Gina masih kerja nggak di rumah makan itu? Gina jawab, katanya udah nggak kerja di situ sekarang. Oh, emang kenapa? Gina tanya. Saya ngomong kan, kira-kira kalau saya ngambil warung di situ gimana ya? Ada nggak ya yang mau offer gitu? Nah, Gina bilang, oh nantilah saya cari. Terus Gina pulang, keesokan harinya Gina ngasih tahu saya, ngabarin saya, katanya ada salah satu rumah makan yang mau di offer gitu loh sama pemiliknya, karena pemiliknya katanya butuh uang gitu. Terus saya ngomong, oh bolehlah ketemuin saya sama pemilik itu gitu. Terus kita buat janji. Setelah buat janji, kita ketemuan di rumah makan tersebut hari Senin pagi, Mang E. Lokasinya di mana itu, Mbak? Di Cirebon, Pantura, di rumah makan di Cirebon. Rumah makan Ya, rest area begitu. Betul. Saya sama Gina udah datang duluan nih. Si ibunya belum datang. Nah, Gina yang telepon, Bu, saya udah di warung sama Teh Tia gitu ya. Si pemilik warung itu datang, terus kita ngobrol. Saya nanya ke ibu pemiliknya itu, Bu, kenapa warungnya dijual gitu kan? Padahal bagus gitu, rame gitu ya. Kata si pemilik warungnya, saya butuh uang buat suami saya berangkat ke Taiwan. Soalnya kan kalau laki-laki tuh butuh modal. Kalau perempuan kayak saya kan kemarin gak pakai modal tuh. Kalau dia katanya buat suaminya berangkat ke Taiwan itu. Oh, kira-kira mau dijual berapa? Dia bilang waktu itu 50 juta. Nah, saya belum deal nih, harganya menurut saya terlalu mahal. Saya bilang, Bu, kalau segitu saya kayaknya gak berani deh. Soalnya kan tabungan saya juga kayaknya pas-pasan gitu. Terus dia bilang ya udah, karena emang butuhnya segitu 50 juta. Nah, hari pertama itu nggak jadi. Hari pertama nggak jadi, kita pulang. Saya sama Gina nih pulang ke rumah. Nah, malamnya si ibu pemilik warung tuh nelpon ke Gina, katanya mau ketemu saya lagi gitu. Mau ketemu saya lagi, atur jadwal lagi hari Rabu sore. Ternyata si ibu pemilik warung ini udah di warung duluan sebelum saya sama Gina datang gitu. Kita ketemu di warung, kita ngobrol, nanya ke ibu itu emang boleh turun berapa. Ibu itu bilang 40 kalau 40 saya belum berani kan. Saya tawar lagi nih 35. Terus si ibunya coba deh 40, enggak deh kalau 40 saya belum berani. Nah, saya ngomong sama ibu pemilik warung itu, boleh nggak saya lihat catatan pembukuannya? Saya dikasih pembukuannya, saya lihat di situ. Ternyata lumayan ya usaha di sini. Pemasukannya kalau di sana kan 24 jam. Si pagi itu jam 7 pagi sampai jam 5 sore, jam 5 sorenya sampai jam 7 pagi. Pas saya lihat, ternyata satu hari itu bisa sampai 2,5 juta. Omset warungnya itu, saya tanya sama ibunya, Bu, gaji di sini gimana gitu? Ya harian 50.000 satu orang. Oh oke, berarti kan yang 2,5 juta itu buat gaji katakanlah 100.000 ya. Saya berani di situ dong.
Saya dengan bangga, dengan senangnya, dengan positifnya mikir, belum setahun modal saya balik lagi dong kalau kayak gini ya kan. Saya DP-in karena si ibunya minta DP kan. Ibunya minta DP, katanya kalau memang jadi saya minta DP-in. Jadi deal di 40 juta. Dealnya 35 juta setelah 35 juta. saling nawar gitu. Saya DP-in waktu itu 10 juta. Saya transfer ke ibunya kan. Itu belum termasuk barang-barangnya. Sudah Mang sudah termasuk barang-barangnya 35. Tinggal jualan ya, tinggal gas tinggal ya. meneruskan aja. Ya terus di situ saya janji sama si ibu itu, Bu, 2 hari lagi saya lunaskan gitu. Nah setelah itu 2 hari kemudian saya ketemu ibu itu lagi, saya lunasin Mang Ibu tersebut memperkenalkan saya ke semua karyawannya, 2 karyawannya ya. Kalau saya pemilik warung yang baru. Saya nih udah megang warung, saya di situ udah mulai sibuk kayak belanja ke pasar. Kalau pagi-pagi datang ke warung, gaji karyawan. Nah, setelah berjalannya waktu, saya lebih sering di warung saat itu ketimbang di rumah. Setelah berjalan, kok ada keanehan Mang Keanehan kayak warung tuh kayak lebih rame waktu dipegang sama ibu itu gitu ketimbang sama saya. 3 bulan lah udah ketahuan. 3 bulan jalan itu pembukuan saya di situ-situ aja gitu. Berapa itu? Paling banyak itu 1 juta. Kalau dulu kan ibu yang warung dulu kan sampai 2,5 juta. Satu hari itu pasti dapat. Jualannya apa ini, Mbak? Makanan, ayam goreng, lele goreng, nasi goreng, kopi, seperti itulah Mang Setelah 3 bulan jalan itu saya aneh, kok pembukuan saya menurun. Saya mikir dong di situ, yang kurang dari warung saya tuh apa ya? Entah makanannya kah kurang enak, entah pelayanan karyawan saya kah, kan saya berpikir di situ ya. Saya nombok di situ Mang Nombok kayak buat gaji karyawan, terus belanja setiap hari juga. Saya ngeluarin uang dari tabungan saya sendiri gitu. Selama 3 bulan itu. Pas saya di warung, saya ngobrol sama Gina nih. Gina ikut kerja saya juga. Saya ngobrol sama Gina, kenapa ya warung seperti ini, sepi gitu. Kadang kan kita warung berjajar tuh banyak sampai 10. Kadang mobil itu parkir depan warung saya, larinya ke orang gitu. Masuknya ke orang lain, padahal di warung saya tuh kosong, gak ada orang yang beli. Kenapa kok orang itu masuknya ke orang lain yang udah banyak orangnya juga? Kenapa nggak masuk ke warung saya? Saya kan aneh. Kemudian salah satu karyawan saya namanya Siti. Dia juga ngomong yang sama saya. Katanya, Bu, kok saya ngerasa aneh ya? Katanya gitu. Kok warungnya sepi? Gak kayak dulu sama pemilik yang dulu, beda katanya. Tuh kan bukan saya aja berarti yang ngerasain kayak gitu. Nah Siti ini ngasihlah ide ke saya. Katanya dia punya kenalan orang pinter gitu. Dia ngomong ke saya, Bu, kalau saya kenalin sama orang pinter mau gak supaya warungnya rame? Awalnya saya menolak, saya nggak mau. Saya juga nggak percaya sama hal-hal kayak gitulah. Saya nolak, terus ya udah. Besoknya lagi saya ke situ lagi, sama lagi, sepi lagi Mang Saya nombok terus. Saya keluarin uang tabungan terus. Setelah 6 bulan, akhirnya saya mengiyakan tawarnya Siti Mang Saya iyakan, saya ngomong sama Siti. Karena udah nggak tahan ya? Iya, karena udah keluar uang banyak lah. Saya ngomong sama Siti, kira-kira saya bisa nggak ya ketemu sama orang ini? Bisa nggak ya Siti antar saya? Dan Siti bilang bisa.
Siti mau anterin saya ke sana. Saya ditemuin sama orang itu, saya ngobrol. Saya ceritain semua lah Mang Saya punya warung saya sepi, saya nombok ya kan di situ. Sebutlah dia Abah gitu. Nah, Abah itu bilang sama saya, cobalah nanti saya kalau ada waktu main ke tempat makannya itu. Dia bilang, oh boleh silakan. Kapan mau datang? Besok katanya. Besok sebelum maghrib. Di situ setelah keesokan harinya saya udah janjian tuh kan sama si Abahnya di warung. Saya datang, Abah juga datang di situ. Kita duduk di dapur lah, bisa dibilang dapur makan itu. Saya ngobrol sama Abahnya, inilah tempat usaha saya. Oh yaudah kata dia. Abah itu minta ke saya buat disiapin satu ruangan yang gak ada orang yang bisa ganggu dia gitu loh. Gak ada orang yang mundar-mandir lah di situ. Saya kasih ruangan di dapur, tapi saya udah bersihin dulu itu Mang udah bersihin dulu. Dia duduk di situ, dia sila, saya juga nggak berani ganggu kan. Saya duduk di depan sama karyawan saya. Dia di situ sampai jam 12 malam. Berarti karyawan tahu dong apa yang dilakukan? Tahu, cuman saya nggak cerita. Mungkin mereka tahu, tapi saya nggak cerita kalau dia itu kesini mau ngapain gitu. Saya cuman bilang dia temen. Setelah jam 12 malam itu dia panggil saya. Saya lagi duduk di depan. Dia panggil katanya, "Teh sini." gitu. Saya masuk lagi kan. Saya ngobrol di situ sama Abahnya. Si Abah itu bilang, "Coba lihat Teh. Sebentar lagi warungmu rame." Dia bilang kayak gitu. Saya tadinya nggak percaya dia ngomong kayak gitu. Cuman oh iya. Nah, pas saya balik ke depan nih, gak lama kemudian Mang datang nih bus 3. Bus datang 3, berhentinya bukan di depan warung saya, di sebelah. Bus itu 3-3-nya di sebelah. Mereka turun, alhamdulillah nih masuknya ke warung saya semua. Orangnya itu yang beli. Kontannya langsung ya? Langsung ketemuan di warung, dia semedi, langsung warung saya rame gitu loh, seketika. Padahal warung di sebelah saya itu kosong, gak ada orang. Bus itu kan parkir di sebelah warung saya. Pembelinya ke saya semua. Rame itu Mang Sampai saya kewalahan sama karyawan saya. Gak pernah serame itu. Dari jam 12 malam sampai subuh. Gak berhenti orang beli. Di situ setelah subuh nih, Abah itu izin pulang ke saya. Katanya, "Teh, saya pulang ya," gitu. Terus gimana? Bener kan saya ngomong? Dia bilang seperti itu. Terus saya jawab dong, "Iya, saya percaya nih, udah mulai percaya sama dia." Setelah Abah itu pulang, besoknya dia nelpon ke saya. Jadi katanya dia itu datang setiap malam Jumat ke warung itu. Cuman 1 minggu sekali lah datang ke situ. Setiap malam Jumat sebelum maghrib. Setelah kejadian itu warung saya rame terus. Pendapatan meningkat gitu loh. Gak kayak kemarin. Sampai 4 juta dalam 1 hari dapatnya. Nah, setelah malam Jumat lagi, si Abah ini datang ke warung saya. Saya juga udah tahu Abah mau datang kan, saya juga datang ke warung. Saya sekarang lebih banyak ngabisin waktu di warung karena kan rame. Saya bantuin yang kerja juga kan. Si Abah nih datang malam Jumat sama saya. Di situ pakaian Abah tuh beda. Biasanya dia pakai kaos, dia pakai topi gitulah. Nah malam Jumat itu tuh dia pakai jubah warna putih, dia pakai peci. Datang ke warung saya. Dia datang duduk, kita duduk di dapur kayak biasa. Nah di situ Abah kan bawa tas. Tas itu dia ngeluarin
semacam kotak kecil. Kotak kecil dia buka, ternyata isinya kayak boneka gitu loh, kayak patung. Patung putri, kataku ya, patung putri kecilnya seperti ini, sebesar ini. Patung putri itu warna putih, dia dililit sama kain kafan. Sama si Abah itu dibuka, patung itu dibuka, saya ngeliat, wah ternyata wangi, Mang E. Patung itu wangi, ngeluarin bau wangi. Seginilah, sejari saya. Wangi patungnya, bersinar, saya ngelihatnya semacam senyum ke saya gitu. Cantik pokoknya. Padahal kan itu benda mati. Terus si Abah itu ngomong sama saya, "Teh," katanya, "ini nanti patungnya teteh simpen ya di laci uang. Nah kalau kotaknya disimpan di bawah laci uang," katanya. Oh yaudah, saya simpan. Terus Abah itu bilang sama saya kan, "Kalau bisa nih," karena kan kata Abah ada syarat kan. Kata Abah, "Kalau bisa setiap pagi kalau ada orang yang beli, pertama orang beli, penglaris lah sebut, itu uangnya dipisah. Entah itu 10.000, 50.000, 70.000, itu dipisah uangnya. Ditaruh di kotak yang dia bawa kemarin itu. Uangnya dipisah, saya ngomong sama yang kerja, nanti kalau ada orang yang beli pertama itu jangan disatuin ya, gitu, dipisah di kotak ini ya. Mereka sempat nanya sih, "Kenapa teh tumben?" gitu. Enggak, saya cuma bilang enggak, itu nanti mau dibagikan ke orang yang nggak mampu. Saya cuma bilang kayak gitu aja, saya nggak bilang yang sebenarnya lah. Terus saya ngejalanin itu selama seminggu. Selama seminggu kayak gitu, si Abah tuh datang lagi malam Jumat. Dia datang, saya datang. Dia minta uang itu. Gimana? Kekumpul uangnya? Iya, saya ambil uangnya. Nah, di situ si Abah ngejelasin kalau uang itu untuk dibagikan ke anak yatim piatu. Setiap malam Jumat itu kan di rumahnya Abah ada pengajian, semacam pengajian. Nah, nanti uang itu dibelikan entah snack kah, entah makanan buat mereka, seperti itu. Katanya yang mendoakan warung saya supaya rame, Mang E. Berjalanlah seperti itu kan. Kadang-kadang juga saya ngelihat, kalau saya jaga malam ya sama karyawan saya kan gantian tidur nih. Kadang saya tidur duluan, kadang karyawan saya tidur saya jaga gitu. Pas saya jaga sendiri nih di depan duduk, saya sering ngelihat Putri itu mondar mandir, kayak dari parkiran mobil ke warung saya, kadang di depan warung saya gitu, bolak-balik aja gitu. Si Putri ini bajunya apa? Putih aja gitu, Mang E. Kebaya begitu? Putih. Kebaya Bukan putih. kebaya, kayak apa ya, kayak gaun putih gitu loh. Bukan seperti orang zaman dulu gitu? Iya, seperti noni-noni gitulah. Oh, noni-noni Belanda gitu. Iya Ya? betul, putih kan. Awalnya kaget, cuman lama-kelamaan ya udahlah gitu. Yang penting nggak ganggu saya. Nah, setelah ketemu Abah lagi, saya cerita sama Abah. Itu tuh siapa gitu, yang suka mondar-mandir di warung saya itu. Abah jawab, "Lah itu yang bikin warung kamu rame," dia bilang, "patung itu. Jadi nanti orang yang mau beli itu, yang nggak niatnya mau ke warung saya jadi ke warung saya. Karyawan saya yang katakanlah biasa aja gitu, jadi kelihatan cantik, Mang E, di depan orang yang beli. Jadi menarik, dibikin menarik gitu yang jaga itu." Nah, oh ya udah, berjalan terus kan seperti itu selama kurang lebih 1 tahun kayaknya. 1 tahun seperti itu saya juga masih ngikutin syarat dari Abah yang ngumpulin uang penglaris itu yang dibagikan sama anak yatim piatu. Setelah itu saya pernah mimpi
didatengin kalau itu mimpi. Saya mimpi didatengin sosok putri itu. Dia datang ke mimpi saya terus ngomong sama saya, gimana, kamu seneng gak warungnya rame? Terus saya jawab, iya saya seneng. Terus mau gak warungnya rame terus, dibikin rame sama saya? Saya jawab lagi, mau, karena memang kan saya maunya warung itu rame. Dan di mimpi itu putri itu ngasih syarat sama saya. Dia ngomong, kalau mau warungnya rame, setiap malam Jumat saya harus ngasih makan dia. Seperti kembang 7 rupa sama minyak wangi. Setelah mimpi itu saya tanya sama Abah, ini kenapa ya saya mimpi seperti ini? Nanya ke Abah itu dan dikasih tahu sama Abah, nanti kalau saya beli bunga setiap malam Jumat itu dikasih di dekat patung itu. Dan ternyata benar, setelah saya naruh kembang 7 rupa sama minyak wangi itu, paginya saya cek si kembang itu habis Mang E. Saya nggak ngerti itu dimakan kah atau gimana gitu. Soalnya kan karyawan saya nggak ada yang tahu nih saya nyimpen di mana, yang tahu cuman saya. Saya ngasih kembang, saya juga ngikutin omongan Abah kan. Warung saya lama kelamaan rame. Sudah berjalan berapa tahun itu? 1 tahun. Rame terus ya? Rame terus, yang tadinya cuman 700.000 lah, 1 juta saya nombokkan. Pas ketemu Abah itu sampai 4-5 juta bahkan. Nah, dalam waktu 1 tahun itu saya beli lagi nih warung sebelah saya. Kebetulan kan dijual, teman saya jual. Saya beli. Jadi warung saya 2 di situ kan. Saya beli warung sebelah, saya satukan. Di situ juga saya nambah karyawan yang tadinya 3 jadi 5 lah karyawan saya. Pendapatannya juga bertambah. Yang tadinya 4 juta jadi 8 juta, 10 juta. Kadang kalau rame banget ya. Setelah saya nambah warung nih Mang E, saya juga kan beli motor nih. Di situ udah mulai yang pemilik warung sebelah saya itu udah mulai tanya-tanya nih sama karyawan saya. Katanya, kok warungnya bisa rame ya? Hebat ya, bosnya warungnya udah nambah. Hebat ya, bosnya udah kebeli motor, mereka bilang. Padahal jangankan motor, mobil pun kebeli ya sebenarnya. Alhamdulillah Mang E waktu itu udah kebeli. Karyawan saya ngomong ke saya kan, Bu itu pada nanyain warungnya ibu kok bisa rame gitu. Terus saya cuman jawab, itu rezeki saya gitu. Terus setelah banyak yang nanya kayak gitu, kok warung saya kayak sepi, apa perasaan saya doang gitu. Kayak pendapatan menurun, balik lagi kayak pendapatan yang dulu gitu loh. 1 minggu ya setelah mereka nanya, terus dalam 1 minggu itu ya pendapatan merosot gitu. Kenapa gitu? Awalnya saya nggak curiga sama siapapun gitu, kayak ya udahlah mungkin lagi sepi. Setelah banyak yang nanya kayak gitu kan, karyawan saya Mang E satu-satu. Pertama Siti itu kan jaga malam, dia jaga shift malam. Dia ngomong sama saya, cerita paginya itu setelah saya datang ke warung itu. Katanya, Bu, semalam kok saya ngelihat ada bayangan masuk katanya ke dapur jam 12 malam. Kebetulan kalau Abah sama saya kan ke situ kadang malam Jumat. Kalau Abah kan malam Jumat terus gitu. Dia bilang, Siti kok kayak ada bayangan masuk jam 12 malam ke dalam, ke dapur, di warung yang baru saya beli. Yang kedua itu, saya waktu itu ngomong sama Siti, paling perasaan kamu aja, paling kamu itu ngantuk terus mimpi ngelindur gitu ya, ada bayangan itu masuk. Enggak, katanya, beneran saya kayak ngelihat gitu. Terus ya udah kayak biasa lagi, saya nggak curiga tuh, belum curiga. Kalau saya jaga nggak ada apa-apa Mang E, nggak ada hal aneh kayak yang diceritain Siti itu. Yang jaga beda lagi nih, besoknya malamnya
si Sinta jaga malam, karena kan kita rollingan ya, nggak setiap malam Siti terus yang jaga, nggak, gantian si Sinta yang jaga. Saya di rumah kebetulan waktu itu. Nah, Sinta jaga, sama lagi Mangi, ceritanya sama lagi. Dia ngomong ke saya, pas saya datang ke warung, ngomong si Sinta nih, "Bu, kok aneh ya? Semalam saya ngelihat bayang, saya lagi masak," katanya, "lagi masak mie lah. Ada yang lewat gitu di belakang. Kirain saya pembeli lewat masuk. Pas saya cari kok nggak ada orangnya gitu loh. Orangnya di depan semua, nggak ada yang masuk," dia bilang. Saya di situ, kok udah 2 orang ya yang ngomong kayak gini. Tapi saya belum ngomong ke Abah kalau ada kejadian kayak gitu. Setelah si Sinta sama si Siti ini, giliran Gina temen saya yang deket itu, si Gina jaga, Gina sholat Isya ya jam 9 lah katanya. Si Gina ini sholat, si Gina ngeliat di belakang itu, di belakang dia pas sholat kan ada di dapur tuh ada kulkas ya. Si Gina tuh ngeliat ada yang duduk di situ. Beda lagi. Kata Gina, itu kayak perempuan rambut panjang, pakaiannya putih, duduk di kulkas itu gitu. Ngeliatin dia lagi sholat. Gina kaget, tapi dia tetap sholat, lanjut sholat. Langsung ngomong, pas Gina ngomong saya baru percaya, karena dia kan teman dekat saya percaya. Saya mulai jaga di situ, nemenin karyawan jaga itu. Yang tadinya kalau malam 2 orang, jadi sama saya jadi tambah 3 kan di situ. Si Abah masih suka ke situ malam Jumat. Nah, pas Abah ke situ malam Jumat itu, saya cerita sama Abah, kok kemarin si Siti ngelihat ada bayangan hitam ya masuk ke dapur gitu. Di mana? Di warung yang baru saya beli. Di situ terus pokoknya. Terus ya Sinta juga ngelihat, dia lagi masak mie, bayangan itu lewat. Kata Sinta dipikirnya itu pembeli, padahal kok nggak ada orang. Pembeli ya di depan semua gitu, lagi makan gitu loh. Si Gina juga nih Pak Bah ngelihat kalau dia lagi sholat, katanya diliatin dari belakang itu. Kayak gimana sosoknya? Ya putih kayak kuntilanak lah kayak gitu, tapi dia duduk di kulkas gitu loh. Ini mereka yang mengada-ngada atau gimana? Kalau mengada-ngada kan nggak mungkin semua karyawan tahu, yang 3 tahu kecuali yang si pagi lah, karena nggak nunjukin kalau pagi kan. Nggak mungkin semua yang jaga malam itu ngelihat semua. Terus si Abah ini ngomong sama saya, coba deh nanti malam Jumat depan, minggu depan itu Abah mau tahu ada apa sebenarnya gitu kan. Padahal di situ saya masih kayak ngumpulin uang penglaris itu buat Abah dibagiin ke anak yatim. Tapi mulailah di situ sosok putri yang sering saya lihat mondar-mandir tuh udah nggak ada, Mangi. Yang ngebantu saya itu udah jarang kelihatan sama saya. Biasanya kan kalau saya jaga di situ malam, tengah malam tuh dia mondar-mandir gitu ya. Itu udah nggak ada, udah nggak kelihatan. Kalau dia mondar-mandir, ya karyawan lihat nggak? Karyawan nggak lihat, yang lihat cuman saya. Karena mungkin, karena mungkin saya kan ada keturunan dari nenek saya juga. Memang sebelumnya juga sering lihat begitu. Sering rasain, sering lihat juga Mang Terus saya ngobrol lah sama Abah nih, gimana ya gitu. Abah cuman minta waktu minggu depan dia mau cek sebenarnya kenapa gitu. Terus Abah juga nanya, terus pendapatan gimana nih setelah ada kejadian itu kan. Saya ngomong sama Abah, kembali ke sebelum kenal Abah. Yang tadinya katakanlah 8 juta sampai 10 juta. Sekarang cuman 5 juta, 7 juta, paling banyak itu 8 juta. Mang Dari 2 warung itu. Dari 2 warung itu, soalnya kan kita jadiin 1 kan pembukuannya.
Setelah Abah minta waktu, minggu depan dia balik lagi. Ya udah, kita ketemu lagi nih malam Jumat lagi. Di situ kita ketemu. Saya juga cuman menugaskan 1 orang yang berangkat buat jagain warung karena kan penurun ya pendapatannya 1 orang, sama saya bantuin gitu. Abah datang, Abah ngomong sama saya, nanti jangan ganggu saya, dia bilang gitu. Kalau saya semedi di belakang, soalnya ini kayaknya, kata dia, kayaknya berat musuhnya, dia bilang. Nah, di situ saya biarin Abah di belakang aja sambil dia perlu apa, contoh misalkan dia mau minum kah atau apa, nanti saya sediakan langsung gitu. Nah, Abah di belakang duduk. Saya kaget di situ tengah malam. Dia kayak orang berantem, Mang kayak silat gitulah di situ. Tapi saya nggak berani ganggu. Saya cuman ngelihat aja dari jauh. Saya kaget gitu loh. Yang biasanya kan dia kalau datang itu ya udah duduk sila di dapur itu, nggak sampai kayak orang berantem gitu. Kalau itu dia kayak orang berantem. Udah saya biarin aja sampai selesai subuh. Dia manggil saya di situ kan. Terus dia ngomong sama saya, "Teh, ternyata makhluk yang sering ditampakin, yang dilihat karyawan saya itu benar, bukan halusinasi karyawan saya gitu. Ternyata benar. Ternyata di sini ada yang nggak suka lihat teteh maju, nggak suka lihat teteh berkembang gitu. Makanya mereka juga beli itu," kata Abah. Kalau mereka itu beli entah ke dukun lah atau apa, saya nggak tahu. Abah bilang mereka buat beli itu tuh mengeluarkan uang sampai 20 juta. Saya tanya sama Abah, "Terus gimana, Bah?" Dia bilang, "Udah tenang aja dulu. Tenang aja, seperti biasa aja dulu, buka jualan gitu kan. Nanti saya bantu," kata Abah. Oh yaudah. Nah, setelah itu si Sinta Siti ini karyawan yang lain tetap masuk seperti biasa, walaupun mereka sedikit takut mungkin ya Mang Pertama itu Siti itu izin sama saya. Selang 1 bulan itu Siti sakit. Dia ngabarin saya, katanya, "Bu, saya sakit, gak bisa berangkat nih." Oh ya udah, nggak apa-apa. "Kamu sakit apa?" Katanya cuman pusing, panas lah, meriang kayak gitu ya Mang Terus ya udah istirahat di rumah. Nah, Siti ini sakit, saya kasih istirahat di rumah. Yang jaga yang lain. Setelah Siti sakit, ada lagi yang sakit karyawan saya Mang si Sinta. Sinta juga ikutan sakit. Dia izin sama saya, katanya, "Bu, saya kok nggak enak badan ya. Saya sakit kayaknya, saya nggak bisa berangkat nih." Oh ya udah istirahat aja, saya bilang kayak gitu. Yang masuk yang lain lagi. Nah, selang 3 hari itu saya tanya kabar si Sinta sama Siti ini, "Gimana kabar kalian?" gitu kan. Terus masih sakit, masih nggak enak badan katanya. Ya udah, besok saya antar kalian ke dokter. Tapi selang 1 hari, pertama saya antar dulu Sinta, besoknya saya antar Siti ke dokter. Dan kata dokter memang nggak apa-apa, cuman kecapean doang katanya, kayak gitu. Nah, di situ saya ngobrol lagi sama Abah kan, via telepon. Saya telepon Abah, saya cerita, "Bah, kok ini si Sinta sakit sama Siti. Sakitnya kok udah berhari-hari gitu, udah sampai 3 hari. Kenapa ya gitu, maksudnya dengan menurunnya omset di warung saya, terus karyawan saya juga ngelihat yang aneh-aneh, sosok aneh di warung saya itu, saya malah berpikiran jangan-jangan karyawan saya sakit tuh karena ulah orang gitu." Nah, saya di situ berpikir kayak gitu. Saya telepon Abah, terus Abah bilang, "Udah bawa ke dokter?" "Udah," kata dokter, "ya emang kecapean." Nah, Abah ini ngomong, "Coba deh besok
saya lihat katanya, saya tengokin, kata abahnya seperti itu. Coba dijemput semua ke rumah kamu, soalnya kan kalau di warung itu pertama mereka sakit, gak bisa datang ke warung dong. Nah, ke rumah kamu aja dikumpulin katanya gitu. Ya udah, keesokannya saya yang jemput. Saya jemput Sinta, si Gina teman saya nih jemput Siti. Kita berempat di rumah saya gitu loh. Ya biasa kayak ngobrol biasa, cuman Siti sama Sinta ini agak lemes sedikit. Nah, setelah ngobrol, Abah datang nih naik motor. Abah datang, baru Abah nyampe pintu rumah saya kan ngebuka gitu ya Mang E. Baru datang selangkah, si Sinta sama Siti itu pingsan. Tiba-tiba aja pingsan, gak ngomong gak apa, gitu pingsan. Loh, saya sama Gina kaget dong. Ini kenapa pingsan semua? Jangan tambah parah sakitnya. Pas pingsan, Abah datang, si Sinta nih kesurupan. Tiba-tiba kesurupan. Dia awalnya nangis kayak ngerem gitu, tapi ujung-ujungnya ketawa. Nah, kenapa merinding? Sampai saya merinding. Terus Abah datengin si Sinta ini, diobatin lah, ditanya, kamu siapa gitu, mau apa, tujuan kamu tuh apa gitu. Nah, si Sinta itu ngomong sambil ngegerem gitu, kayak bukan dia lah, nggak sambil ngegerem. Dia teriak, si Sinta tuh teriak, pokoknya kayak, hah, saya benci katanya. Benci sama siapa? Saya benci sama bos dia gitu. Loh kok bisa benci? Saya kan aneh, kok bisa benci? Pokoknya kata si Sinta itu di dalam, yang ada di dalam tubuhnya Sinta itu ngomong, pokoknya saya nggak mau ngelihat dia maju, saya mau bikin dia bangkrut sampai dia nggak punya apa-apa. Saya takut di situ, karena saya takut betul omongan si Sinta ini. Terus sama Abah itu ngomong, kamu jangan ganggu orang yang kerja di situ, gitu. Keluar dari badan mereka. Terus disembuhin lah mereka berdua ini. Setelah disembuhin, mereka bangun. Mereka kaget, loh kok banyak orang gitu loh. Dia nggak sadar, lagi diliatin sama saya sama Gina gitu loh. Kenapa? Terus saya nanya, loh saya yang nanya kenapa, kamu kenapa tiba-tiba Abah datang kalian pingsan gitu. Terus kata mereka cuman jawab, nggak tahu, tiba-tiba gelap aja gitu. Pas ngelihat Abah nih kayak gelap, terus lemes, langsung pingsan. Setelah itu saya pulangkan mereka ke rumah masing-masing. Saya tanya keadaan mereka, ya udah mendingan gitu, udah sembuh lah ya. Setelah itu semakin anjlok pendapatan saya. Karyawan saya juga Mang E satu-satu keluar dengan alasan mereka mau diem di rumah gitu. Padahal sebenarnya saya tahu mereka mungkin takut ya Mang E, takut diganggu. Setelah satu-satu berhenti, Sinta berhenti, ya udahlah nggak apa-apa. Jadi karyawan saya tinggal 4, tapi tetap kayak biasa lanjut. Nah, kesananya lagi, makin kesana lagi, ada yang keluar lagi 1 orang. Jadi karyawan saya tinggal 3, udah omset saya nurun, karyawan saya keluar lagi, jadi sisa 3 dong karyawan saya. Saya bingung di situ, kayak kenapa ya. Tuh. Pas saya istirahat pulang ke rumah, ini bukan mimpi, kayak keerep-erep gitu Mang E. Kayak saya didatengin sosok hitam yang karyawan saya ceritain itu. Saya lagi tidur, perasaan saya tuh saya lagi tidur, tapi kayak nyata, kayak sosok itu depan muka saya, di atas saya lagi tidur gitu. Saya nggak bisa teriak, saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa teriak, padahal saya takut, tapi saya nggak bisa teriak. Dia kayak mau masuk ke badan saya, tapi nggak bisa. Dia maksain ke badan saya. Saya cuman ngerasain panas doang. Mau masuk nggak bisa, mau masuk nggak bisa. Saya diem hilang sendiri.
Saya baru astagfirullahaladzim, baru kayak gitu. Nggak mimpi, itu nyata. Itu selama 3 hari berturut-turut seperti itu Mang E. Pertama saya didatengin sosok hitam itu yang besar. Ke hari kedua juga saya didatengin lagi. Kalau yang kedua itu dia besar, kepalanya botak, telinga dia panjang ya, lidah dia panjang, gigi dia ada taringnya, sama ada air liur gitu. Pokoknya ngeri lah Mangi, serem. Saya lagi tidur didatengin lagi sosok itu. Dia juga di atas saya juga nggak bisa teriak, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya takut lah Bang di situ. Dia mau masuk ke badan saya nggak bisa, kayak mental lagi gitu. Nah di situ saya udah belum cerita nih sama Abah kalau saya didatengin 2 makhluk itu. Ketiga harinya saya juga didatengin lagi, sosoknya beda lagi. Saya nggak ngerti apa itu orang yang sama, 1 orang kah atau 2 orang kah atau berapa orang yang nggak suka sama saya nggak tahu. Ketiga hari itu sama juga, didatengin juga. Kayak kalau itu kayak kerdil kecil gitu, mau masuk saya nggak bisa, mau masuk ke badan saya nggak bisa lagi. Nah di situ saya minta ketemu sama Abah. Walaupun bukan malam Jumat, saya minta ketemu dong, saya cerita kayak gini. Terus dia bilang memang banyak yang gak suka sama kamu, sama kemajuan kamu. Siapa gitu kan? Ya ada orang yang kamu kenal, dia bilang. Dia cuman bilang kayak gitu. Terus gimana ya Bah? Saya harus gimana gitu. Terus Abah bilang, ya udah, saya usahain lagi gitu, saya bantu lagi, kata Abah kan, Mang E. Nah makin kesini omset saya nurun, karyawan saya sisa 3 doang, saya juga digangguin, karyawan saya juga digangguin setiap hari kan. Lama-lama uang tabungan saya menipis Mang E. Saya nombok terus gitu, sampai sebutlah mobil sama warung sebelah itu akhirnya saya jual. Karena kan menurun juga, yang jaga juga udah berkurang, gak ada yang jaga gitu lah Mang E ya, karena mereka takut sama makhluk-makhluk itu. Setelah saya jual warung sama mobil saya, akhirnya saya sisa 1 warung itu yang saya pertama beli sama Gina itu. Nah 1 lagi karyawan mau keluar, jadi karyawan saya tinggal Gina sama Siti berdua 1 warung, karena pendapatannya juga udah menipis, udah sedikit lah, nggak kayak kemarin-kemarin. Nah lanjut kayak gitu selama 2 tahun lah Mang E. Saya nombok terus pokoknya. Di situ Abah suatu saat tuh Abah minta saya, kata Abah, Tia katanya, saya mau ritual di warung kamu sendirian, kalau bisa nggak ada orang. Terus gimana ya Bah? Ya coba deh warung kamu libur dulu, dia bilang 2 hari lah, 2 hari libur dulu. Oh ya udah, saya liburkan karyawan saya itu. Terus Abah sendirian nih di warung, datang dari maghrib sampai subuh, dia sendirian di situ. Saya nggak tahu Abah ngapain di situ. Nah setelah saya tinggal Abah di warung sendiri, saya pulang ke rumah. Setelah subuh saya telepon Gina, teman saya Mang E. Saya telepon, Gin, kayaknya udah deh kita harus jemput Abah deh, soalnya udah subuh juga kan gitu. Nah terus kita jemput Abah, kita ngobrol sama Abah. Kalau Gina nunggu di luar sih. Saya ngobrol sama Abah, gimana kira-kira Abah ngomong ini terlalu kuat katanya. Soalnya yang gak suka itu bukan 1 orang, lebih dari 1 orang, kata Abah itu.
Terus gimana? Kalau kayak gini terus lama-lama tabungan uang saya itu habis gitu, cuman buat nombok warung, Abah. Ya itu terserah kamu, kata Abah. Intinya Abah nih udah kalah gitu sama orang yang benci sama saya, Mang Abah di situ gak bisa. Saya ngomong lagi sama Abah, tolonglah Abah, bantu saya sekali lagi gitu. Gimana caranya supaya warung saya tuh normal lagi, saya nggak nombok lagi. Saya juga ada karyawan yang harus saya gaji gitu kan. Kalau warung ini tutup gimana gitu. Saya ngomong sama Abah terus, saya ngedesak Abah lah biar bantuin saya. Di situ, saya coba lagi, sekali lagi dia bilang, saya coba sekali lagi. Tapi ritualnya bukan di warung yang terakhir ini, Mang Dia mintanya di rumah, karena kalau di rumah tuh dia semacam apa yang dia butuhin tuh ada gitu. Udah saya kasih waktu sama Abah, saya tetap buka tuh warung. Tinggal saya sama Gina aja, yang lain udah keluar semua, 4 udah keluar semua karena takut lah. Entah, saya juga sempat nih Mang nyari karyawan lagi yang baru, ternyata susah, nggak ada yang mau gitu. Entah sudah tersebarkah di situ kalau warung saya tuh angker, entah karyawan saya yang dulu ceritakah ke orang-orang kalau di warung saya tuh ada makhluk yang aneh gitu. Nggak ada yang mau kerja sama saya, Mang Nah setelah itu saya tinggal sama Gina aja. Saya tanya besoknya sama Abah, Abah gimana? Udah ngelakuin ritual belum? Tahu belum gimana gitu? Terus kata Abah cuman ngomong gini, Mang susah, gak bisa. Abah udah gak bisa bantu lagi. Udahlah, saya juga kan gak bisa nyalahin Abah. Di situ saya ngomong sama Gina. Saya minta maaf kan sama Gina. Maaf gitu Gina, saya kayaknya gak bisa nerusin warung ini karena lama-kelamaan tabungan saya bakal habis gitu kalau harus nombok terus. Terus kata Gina, ya udah nggak apa-apa katanya. Udah setelah itu saya jual lagi Mang warungnya ini yang terakhir. Udah saya jual semua Mang sudah nggak ada. Jadi kembali ke nol lagi nih. Iya. Berapa gitu. uang yang tersedia, maksudnya sisa-sisa usaha ini? Tabungannya yang jadi berapa? Saya jual warung itulah Mang sekitar 25 juta saya jual. Soalnya kan yang penting warung itu kejual lah, udah saya nggak rugi-rugi banget gitu ya. Nah, udah berjalan berapa tahun itu? 2 tahun Mang kurang lebih. Total 2 tahun aja ya? Iya, betul. Oke, ini Mbak Tia. Ya. Menurut Mbak Tia, harus nggak pakai seperti Mbak Tia yang lakukan ya? Iya. Menghubungi Abah supaya warungnya rame, atau usaha itu kosongan aja, atau harus pakai mistisnya begitu? Kira-kira gimana sarannya untuk penonton? Lebih bagus nggak usah pakai apa-apa Mang Lebih bagus kita minta sama Allah aja. Kita sholat duha aja, minta sama Allah supaya dikasih rezeki yang lebih gitu. Karena ngelakuin kayak gitu-gitu percuma, gak bagus tuh Mang Kayak pertama usaha itu ya? Iya, jadi betul. Seperti itu ya? Iya betul Mang Untungnya kecil gitu ya, sedikit. Iya, untungnya sedikit Mang Jadi kaya pun, maksudnya rame pun salah ya? Betul Mang Orang malah dengki. Iya. Kalau rame. Betul. Kalau sepi kita yang pusing. Betul Mang Begitu rame orang yang nyerang. Betul. Gimana dong jadinya? Baik, jadi pertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya itu obatnya ya. Iya. Terima kasih Mbak Tia, mudah-mudahan sekarang usahanya sudah ada lagi ya. Ada Sudah Mang maju lagi ya. Iya, Oke, alhamdulillah. kapan-kapan mampir ke tempat Mbak Tia ya. Boleh Mang. Di Jogja ya. Iya betul. Oke sobat Malam Mencekam, jadi jangan ikuti jejak Mbak Tia katanya. Kalau usaha yang lurus-lurus aja lah gitu, nggak usah pakai begitu-begituan ya. Betul. Mau pesugihan putih, apalagi pesugihan hitam gitu. Betul Mang Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu sobat Malam Mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.